Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau cerita tentang lanjutan dari kondisi geraham bungsu aku yang sebelumnya tuh aku pernah ngejelasin di video-video aku sebelumnya. Oke, jadi karena mungkin di sini ada beberapa juga yang baru gabung di channel YouTubeku, aku mau jelasin ulang secara singkat aja ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga. Jadi aku tuh sebenarnya punya gigi bungsu, yang gigi bungsu itu yang paling belakang banget, jadi geraham yang paling belakang banget atas bawah. Dan emang biasanya itu nunggu pas kita tuh lagi masa-masa pubertas gitu. Dan ini juga aku sebenarnya nunggu tuh di tahun 2018 kalau nggak salah deh. 2018 atau 2019 gitu, itu baru nunggu gigiku. Dan kondisi pertama kali dulu tumbuh itu aku tuh pas lagi mau pasang behel. Cuma kan pas aku lagi mau pasang behel di tahun 2019 akhir itu, aku tuh masih yang kayak belum tumbuh secara sempurna gitu. Jadi memang baru kelihatan, baru muncul ngintip gitu doang gitu. Nah, sampai singkat cerita gigi bungsu aku tuh tumbuh kan. Dan aku juga mau ceritain proses tumbuh dari gigi bungsu aku tuh tumbuhnya tuh tidak sempurna, yaitu impaksi. Jadi yang satu tuh giginya tidur dan yang satu tuh giginya normal ke atas gitu. Tapi yang normal ke atas ini itu punya masalah sampai sekarang. Nah, selama giginya tumbuh itu, kalau yang atas tuh sebenarnya baik-baik aja, bener-bener aku nggak ada masalah sama sekali ya. Nah, ini tuh masalahnya tuh yang bawah semua gitu. Yang kanan dia posisinya tidur, kalau yang kiri normal, tapi waktu itu tuh sempet kayak gusinya tuh sampai bernanah karena kayak aku juga ngerti sih kenapa waktu itu lebih sakit yang di sebelah kiri. Singkat cerita, aku tuh memang awalnya disuruh sama dokter aku, yaitu dokter Iren yang di FVC itu untuk dicabut jadi gigi bungsunya. Minimal tuh yang kiri nih, yang kiri yang memang sekarang tuh bermasalah. Karena alasan waktu itu adalah gigi yang kiri aku tuh udah kayak udah kayak giginya tuh udah jelek gitu, udah rusak. Jadi memang secepatnya mesti diambil supaya tuh kedepannya tuh nggak ada kejadian hal-hal lain gitu. Tapi karena waktu itu kondisinya tuh baru banget pandemi, tuh lagi bener-bener pandemi waktu awal-awal, dan aku tuh masih takut banget. Dan apalagi ini tuh aku dirujuknya ke dokter spesialis bedah, jadi kata dokter Iren tuh nggak bisa kayak di dokter biasa gitu. Jadi emang dianjurkan untuk ke spesialis bedah mulut untuk dioperasi kecil gitu, karena kan emang gigi geraham kan numbuhnya paling belakang ya, itu agak susah, jadi memang harus dibelek kayak dibelek gitu. Nah, singkat cerita lagi, aku tuh kayak sampai saat ini itu belum dicabut semua, bener-bener gak ada yang dicabut gigi bungsu aku, jadi masih ada semua nih, atas bawah kanan kiri. Tapi permasalahannya semenjak tahun 2020, gigi bungsu aku yang sebelah kiri bawah itu mengalami bolong, dan bolongnya itu sampai hari ini itu tuh kondisinya bolong yang benar-benar parah. Jadi bolongnya itu udah nggak bisa ditambal, karena gigi aku tuh modelnya misalkan ini gigi nih, ini gigi, tapi tuh kalau gigi yang sehat itu kan full gitu kan, mahkotanya sama gigi isinya. Nah, kalau ini tuh gigi aku udah bolong gitu, jadi tengah-tengahnya tuh kayak membentuk suatu kawah, kayak lubang gitu loh. Atasnya juga udah keroak dan sampai ke dalam banget. Jadi sampai sekarang tuh aku kayak setiap hari tuh sakit gigi, bener-bener setiap hari sakit gigi. Makanya tuh aku setiap hari tuh minum obat, yaitu aku biasa minum Mevinal. Cuma biasanya aku minum kayak 2 hari sekali, karena kalau lagi nggak begitu sakit dan masih bisa aku tahan, aku nggak minum obat. Tapi kalau yang emang udah parah banget tuh aku baru yang minum gitu. Nah, ini sebenarnya pelajaran juga sih untuk aku dan sekeluarga ya, karena kita agak kurang aware soal kesehatan gigi gitu. Jadi yang kita kira gigi kita sebenarnya nggak ngerasa kenapa-napa, sampai akhirnya tuh sekarang parah banget. Dan kalau boleh jujur ya, semakin gigi parah itu nanti pasti perawatannya akan semakin banyak dan tentunya biayanya juga semakin besar gitu. Dan ini kan hasil aku dari nggak dicabut-cabut kan. Akhirnya hari ini aku tuh ke rumah sakit. Jadi kan emang disuruhnya ke dokter bedah. Aku ke rumah sakit itu di dekat rumahku di Mitra Keluarga Bintaro, karena rumahku kan daerahnya di situ ya. Terus aku ke situ dan aku ke dokter spesialis bedah mulut. Nah, di dokter spesialis bedah mulut ini aku ditangani sama dokter Semi.
dia itu emang khusus bedah mulut gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian biasanya mau cabut geraham yang untuk operasi kecil itu sama beliau. Kalau misalkan di dokter gigi biasa kan itu biasanya untuk cabut gigi biasa aja gitu kan, yang kayak di depan gitu. Cuma kalau emang udah perlu ada tindakan yang lebih, itu biasanya dirujuk lagi ke spesialis bedah gitu. Nah hari ini tuh sebenarnya aku nggak tindakan operasinya, jadi aku tuh konsultasi sama aku tuh ronsen lagi panoramik. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku telepon ke rumah sakitnya untuk buat reservasi. Nah tadi aku datang ke sana, terus aku udah biasa sih daftar biasa, terus habis itu disuruh ronsen panoramik. Jadi ronsen panoramik ini untuk mengetahui gigi aku, struktur gigi aku tuh seperti apa. Nah setelah hasilnya jadi, itu kan kelihatan ya di gambarnya, nanti aku kasih lihat nih gambarnya kayak gini. Nah itu yang di gigi aku yang kiri ini itu memang udah bolong gitu, dan emang dari semua gigi bungsu aku tuh yang mesti banget dicabut tuh yang kiri bawah. Terus kan tadi setelah aku panoramik, aku baru konsul kan, masuk ke ruangan dokter ini dengan dokter Semi. Terus di situ sebenarnya dokternya enak banget sih, dan pelayanannya juga di situ enak banget, dan dokternya juga menjelaskannya juga dengan jelas gitu dan tidak menakut-nakuti ya. Terus beliau ngejelasin kalau memang kondisi gigi aku tuh yang kiri bawah tuh udah bolong dan mesti dicabut. Tapi beliau juga bilang ketika gigi aku yang bawah dicabut nanti otomatis kan kosong kan giginya, sedangkan masih ada gigi yang atasnya, gigi bungsu atasnya gitu. Kalau misalkan gigi bungsu atas itu tidak dicabut juga, tidak diambil juga, nanti giginya itu akan menyebabkan rusak. Kenapa rusak? Karena yang atas tuh bakal turun ke bawah gitu loh, kayak kendor lah istilahnya, karena yang bawah itu dia nggak ada pijakannya. Jadi kan kalau gigi kan kayak aturan ketemu gini kan, kayak ini misalkan bawah ini atas gitu, terus kayak kalau gigit kan kita ketemunya rahang gini kan. Cuma karena yang bawahnya itu dicabut, otomatis dia nggak ada tapakannya, makanya kemungkinan besar bisa jadi gigi yang atas itu kayak turun ke bawah. Dan ketika giginya turun ke bawah itu juga otomatis harus cabut gitu. Jadi kata dokter aku mendingan sekalian cabut aja, nanti tindakannya atas bawah sekalian gitu. Terus tapi bukan cuma itu aja guys, jadi yang kanan aku, karena itu hasil udah keluar tuh dari ronsen, yang kanan kan emang tidur ya posisinya, tapi kondisi giginya sih sebenarnya sehat, gak bolong, dan alhamdulillah juga gak sakit gitu. Cuma memang nunggunya tuh abnormal kata dokterku, jadi emang tiduran, jadi dia juga harus dicabut gitu. Dicabut, dan otomatis kalau yang bawah dicabut, yang atas juga harusnya dicabut. Jadi dokter aku tuh menyarankan aku harus operasi kecil itu ada 4 gigi, jadi kayak nanti 2 kiri dulu sama 2 kanan dulu. Nah sejauh ini jujur kalau pendapat aku sendiri, sebenarnya aku memang setuju sih dengan dokternya itu gitu, karena memang namanya kesehatan gigi gitu ya. Cuma aku tuh masih kayak belum ada keberanian gitu sih teman-teman. Terus aku sempat nanya tuh di situ kira-kira berapa lama sih untuk tindakan operasi kecil itu. Jadi emang aku cuma perlu bios lokal aja, nggak usah bios total, karena kata dokternya dia itu akan mengangkat sebelah dulu aja, jadi di waktu yang berbeda, nggak di hari yang sama. Jadi di hari yang sama tuh nggak kayak sekaligus 4 gitu, jadi memang setengah dulu, supaya aku juga kalau makan yang kiri sakit masih bisa pakai yang kanan kayak gitu. Terus dia bilang mungkin sekitar 30 menitan kalau untuk tindakannya sendiri, dan nanti setelah udah dicabut semua biasanya nanti akan ada minum obat supaya mengurangi rasa sakitnya itu. Terus untuk range harganya kalau di rumah sakit yang aku tadi di Mitra Keluarga Bintaro itu sekitar 3-4 juta, tergantung nanti kesulitan itu seperti apa, dan itu juga belum termasuk biaya administrasi dan obatnya. Terus karena tadi aku cuma konsultasi dan foto dan juga ada obat, aku mau ngasih tahu juga tadi semuanya tuh total berapa ya teman-teman, sebagai gambaran. Ini tadi aku kan untuk biaya konsultasi dokternya aja itu 200.000. Kalau misalkan aku tadi karena ada panoramik, dan panoramiknya itu satunya itu 280. Dan aku dikasih kayak CD gitu. Jadi bukan print out, jadi kalau teman-teman mau minta print outnya lagi tuh ada biaya charge lagi. Nah ini aku dikasih CD-nya gitu. Ini di dalamnya ada hasil ronsenan gigi itu yang panoramik itu. Nah karena aku juga ada obat, tadi aku tuh ada obat metilprednisolone
Nisol, aduh nggak bisa bacanya, nanti aku tulisin aja di sini. Itu ada 2 obat, yang satu harganya 5.268, yang satu 91.190 perak. Nah kalau yang satunya lagi itu administrasinya itu 50.000, jadi di total tadi tuh aku mengeluarkan biaya 626 ribuan gitu. Dan ini untuk obatnya, jadi aku ada obat yang harus diminum. Kenapa? Karena kondisinya kan sekarang gigi aku sakit, dan gigi geraham itu, gigi sakit itu tidak bisa langsung dicabut, jadi memang harus sampai tidak sakit dulu teman-teman. Yang satu itu aku harus minum dua-duanya ini 2 kali dalam 1 hari, tapi yang satu itu 2 tablet sekali makan, kalau yang satu aja. Kalau yang satu sih kayak amoxicillin gitu sih, biasa amoxicillin, yang satunya tuh yang metil apa gitu, nanti aku tulis. Nah paling segitu aja update dari kondisi gigi bungsu aku, karena kemarin juga banyak yang tanya ya, gigi bungsu aku tuh udah dicopot atau belum, udah dicabut atau belum gitu. Jawabannya sampai hari ini belum teman-teman, jadi memang belum dicabut. Dan kemungkinan kalau misalkan tanggal 31 Desember dokter itu ada praktek, mungkin aku akan cabut di tanggal 31. Tapi kalau emang libur karena tahun baru, mungkin aku di Januari awal, jadi mungkin maksimal di Januari lah aku cabut giginya. Tapi aku juga nggak tahu aku bakal cabut berapa gigi, karena aku takut banget dan tidak punya keberanian. Jadi aku sih pengen cabutnya sih yang bawah ini dulu aja, yang yang sakit yang karena memang bolong dan emang harus dicabut gitu. Nggak tahu nanti yang atasnya harus aku mau dicabut juga atau enggak, nanti hasilnya nanti aja pas nanti aku tindakan gitu. Oke teman-teman, segitu aja informasinya, semoga bisa bermanfaat juga, semoga memberikan informasi juga. Dan kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain seputar gigi bungsu atau yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Dan kalau misalkan teman-teman mau berbagi sharing udah pernah cabut gigi bungsu, juga boleh banget untuk sharing ke aku lewat komentar, aku nanti bacain. Oke deh kalau gitu, see you di next video, bye bye.